Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat podcast Malah Hebat, berbahagia sekali pada pagi ini kita bisa launching podcast Semalam. Jadi ini salah satu upaya, apalagi Bunda Niken adalah Bunda Literasi, maka kali ini kita akan coba berbincang tentang seperti apa menyongsong NTB Gemilang. Nah, untuk Bunda Niken ini sebagai pendamping setia Bapak Gubernur, tentu paham betul bagaimana arah kebijakan berkaitan dengan NTB Gemilang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyapa semua pemirsa podcast SMA 5 yang saya banggakan. Senang sekali bisa bincang-bincang pagi hari ini. Dan tadi kita bincang-bincang mengenai, mungkin saya dari sisi literasi ya, jadi bagaimana kita meningkatkan tingkat literasi dari masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Ya. Literasi itu ada literasi dasar tentang membaca, menulis, dan sampai literasi juga berbagai macam jenisnya. Ada juga literasi digital yang seperti sekarang kita lakukan, ini adalah bagian dari literasi digital. Jadi ini saya pikir ada upaya yang sangat bagus bagi kita semua untuk membiasakan kita semua memasuki era baru di mana segala sesuatu disampaikan, diperoleh, dan diberikan lagi inputnya, masukannya melalui platform digital. Dan ini adalah bagian dari kita mengajak anak-anak juga untuk terlibat ya, untuk bisa berkontribusi, berpartisipasi dalam platform digital ini. Dan tentu saja kalau kita ngomong literasi secara khusus ya, literasi itu juga artinya kedalaman ilmu, Pak Kadis. Jadi semakin dalam ilmunya seorang, literasi seorang di bidang itu semakin bagus gitu ya. Jadi artinya ini menantang kita gitu. Kita ini anak-anak SMA ketika kita mulai berinteraksi dengan ilmu secara lebih khusus, karena SMA kan diarahkan untuk masuk perguruan tinggi. Jadi ketika kita sudah memasuki ilmu secara khusus, maka kita di situ harapannya bisa tentang dan memiliki kemampuan yang mendasar ya, kalau SMA masih dasar, yang akan menarik kita untuk nanti ketika nanti di perguruan tinggi bisa lebih dalam lagi ya. Tadi kedalaman kita untuk mengetahui satu topik itu adalah literasi kita. Jadi ini juga saya pikir sarana bagi kita ya untuk bisa menyampaikan banyak hal, menyampaikan ketertarikan pada berbagai bidang ya, karena SMA juga saatnya untuk mengeksplor ya. Kita memilih mana nanti di kehidupan kita stage selanjutnya. Jadi di sini juga sarana untuk mengeksplor berbagai pilihan-pilihan yang ada pada jenjang karir nantinya, pada bidang-bidang yang nanti akan diambil oleh anak-anak. Dan saya pikir kalau kita bisa hadirkan pembicara-pembicara yang menarik ya, pastinya nanti anak-anak akan tahu berbagai banyak hal, karena wawasan yang luas juga sangat diperlukan bagi kita semua ya, terutama anak-anak sebelum mereka memilih jurusan yang akan mereka ambil di perguruan tinggi. Dan biasanya kan katanya sekarang banyak sekarang pilihan jurusan itu salah. Nah, itu kita bisa antisipasi sejak di SMA ini. Dan ini adalah salah satu cara untuk itu. Oke. Jadi begini Bunda, saya beberapa hari yang lalu mendengar dari Pak Aidi tentang terobosan-terobosan yang dilakukan, karena di dalam poin salah satu di NTB Gemilang itu adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini literasi sangat dekat sekali dengan bagaimana upaya kita dalam meningkatkan sumber daya manusia. Nah, ini barangkali Pak Aidi yang sebelumnya juga guru sebenarnya ya, jadi tahu persis bagaimana langkah-langkah atau terobosan-terobosan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia ini. Gimana Pak Aidi? Terima kasih izin Bunda Niken. Di tahun 2022 ini Dikbud konsen di SDM, mulai dari siswa, guru, pengawas, dan sivitas sekolah. Nah, khusus untuk siswa kita kategorikan menjadi 3. Ada anak-anak kita yang memang sangat konsen dengan sains, konsen dengan mata pelajaran, kita kelompokkan menjadi anak yang pintar. Itulah yang rata-rata masuk ke perguruan tinggi. Tetapi ada anak yang bisa jadi belajarnya tidak terlalu hobi, bahkan di kelas itu suka ganggu teman. Tetapi dia kalau diberi tugas, diberi pekerjaan yang berbeda, dia mampu menyelesaikan dengan sangat bagus. Itulah anak-anak kreatif. Dan yang bisa kedua-duanya, cerdas dan kreatif, itulah anak smart.
Nah, pola kita di Nusa Tenggara Barat, termasuk di SMA 5 sudah kita sampaikan, nanti para guru kita minta membuat perjanjian kerja untuk bisa menggaransi anak yang mampu sains dan mata pelajaran itu berapa sih yang mampu di cloning. Lalu yang kreatif itu berapa? Kemungkinan kita akan temukan anak yang lost nanti, nggak punya cita-cita, nggak punya pilihan, tidak punya hobi, tidak juga gantung pada ilmu tertentu, tapi sekolah gitu. Ini menarik. Nah, kita mau apakan ini harus kita sentuh. Kenapa kita melakukan ini? Karena tentu kita SDM kita di Nusa Tenggara Barat yang terus kita ikhtiarkan untuk bisa mengalami peningkatan. Kita mencarikan cara mengintervensinya. Karena selama ini kan seragam semua cara menyentuhnya nih. Cara melayaninya seragam semua. Yang hasilnya ternyata yang melanjutkan pendidikan tinggi itu hanya 52% dari tamatan SMA se-NTB. Sisanya yang 48 kemana? Nah, ini harus kita atasi. Jangan sampai nanti anak-anak kita di NTB tamat sekolah tetapi kontribusinya untuk pembangunan Nusa Tenggara Barat kecil. Nah, saya menyambut gembira di SMA 5 Mataram kerjasama dengan batch program Australia ini menyediakan media seperti ini, karena ini adalah langkah yang disiapkan oleh SMA 5 untuk memberikan wadah anak-anak berekspresi, anak-anak untuk berlatih komunikasi, untuk bisa menyampaikan gagasan dan kemampuan menyampaikan gagasan yang tadi oleh Bunda Niken menyebut high order thinking skill itu harus dimulai dari keberanian bicara. Jadi percuma kita sangat pandai, pintar, tetapi terpendam ilmunya di otak kita, nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka high order thinking skill harus dimulai dari ekspresi. Ekspresi itu ya salah satunya broadcast yang saat ini di launching oleh Semala menjadi wadah pertama ya. Dan kita tunggu nanti anak-anak yang broadcast ini masuk inter atau masuk kreatif atau jangan-jangan dia smart, dua-duanya dapat. Seperti itu Pak. Nah ini pemirsa di rumah, sahabat podcast yang ada di rumah, tantangan buat Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru. Tidak sekedar rutinitas lagi, tetapi bagaimana kemudian kita kencangkan kepinggang, bersemangat untuk bagaimana menunjukkan bahwa aku bisa hebat dan luar biasa. Saya bisa, jangan aku. Oh saya. Oh iya, baik. Saya bisa hebat dan luar biasa. Pemirsa, karena keterbatasan waktu, Bunda Niken, Pak Aidi juga ada kegiatan yang lain, maka untuk opening podcast Semala Hebat sampai di sini, dan insya Allah di kedepan nanti akan ada materi-materi, topik-topik yang sangat menarik yang harus kalian simak. Ikuti terus podcast Semala Hebat. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Edi. Salam literasi. Salam literasi.